Nah, siapa mau baca silakan. Sudah, ya. Pakai mikrofon, mana mikrofonnya? Sudah, Mas. Sudah kah? Bisa dipindahin enggak? Sudah. Apa? Begitu. Udah turunin aja, dilepaskan, kan? Gak bisa kan? Udah usah, langsung aja. Baik, bukan depan aja nggak apa-apa. Ke depan nanti, soalnya nanti kita siapkan. Baik, kata Syekh rahimahullah, qala musannif rahimahullah, ayyuhal walad, wahai ananda. Ya, beliau mengatakan, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan. Ya, belum mengatakan janganlah engkau menjadi orang yang merugi amalnya. Jadi kata Syekh memberikan nasihat kepada kita, janganlah engkau menjadi orang yang muflisan. Yakni apa? Orang yang rugi amalnya. Ya, maka ikhwan rahimana rahimakumullah, maka kita muhasabah diri kita sejenak. Kita muhasabah diri kita sejenak, subhanallah. Waktu kita, keseharian kita di sini penuh dengan ilmu. Dan ilmu terus, subhanallah. Ya, maka ini merupakan kenikmatan yang besar. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, maka di sana kita dituntut untuk apa? Untuk beramal, mengamalkan ilmu yang telah kita dapati. Ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak apa? Tidak menjadi orang yang merugi, orang yang tidak beramal, ya, orang yang tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Lalu Syekh mengatakan, wa inal akhwali khalian, dan jangan menjadi orang yang kosong keadaan jiwanya. Dan jangan apa? Menjadi orang yang kosong keadaan jiwanya. Kita lanjut kepada halaman 39. Ya, mungkin para ikhwah sekalian yang sedang menyaksikan kajian kami, ya, maka kita lanjut kepada halaman 39. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah memberikan nasihat kepada muridnya, dan ini adalah sejatinya nasihat bagi kita semuanya. Yakni apa? Janganlah kita menjadi orang yang merugi amalnya, dan jangan kita menjadi orang yang keadaan jiwa kita itu kosong, hampa. Kosong dari apa? Kosong dari cahaya ketaatan kepada Allah, kosong dari ruh khasyatillah, yakni rasa takut kita kepada Allah. Ya, maka jangan sampai bagi seorang menuntut ilmu jiwanya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tayaqqan anna al-ilma al-mujarrada la ya'khudhul yada. Ya, Syekh mengatakan, dan harus diyakini sesungguhnya ilmu tanpa amal, ya, sesungguhnya ilmu tanpa amal la ya'khudhul yad. Yani apa? Tidak akan menolong pemiliknya. Ya, jadi Syekh rahimahullah, ya, beliau mengatakan, hendaklah kita meyakini bahwasanya apa? Ilmu tanpa amal tidak akan bisa menolong apa? Pemiliknya. Dan ini perhatikan ikhwan. Ya, ini menjadi muhasabah bagi kita, ya, wabil khusus kepada para penuntut ilmu, yang mana keseharian kita dengan ilmu, dan terus kita mendapatkan ilmu, kita mendengarkan kalau Allah, kita mendengarkan kalau Rasulullah, dan juga kita mendengarkan kalam para ulama, perkataan para ulama. Ya, maka ini adalah ilmu
Dan ingat, setiap ilmu yang telah kita ketahui, setiap ilmu yang telah kita pelajari, yang kita duduk bersimpuh untuk mendengarkan ilmu tersebut, maka kita dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Dan kemarin kita nukilkan perkataan Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya amal adalah buah daripada ilmu. Ya, amal adalah buah daripada apa? Ilmu. Beliau mengatakan al-amalu fi haqiqati thamaratul ilm. Amal pada hakikatnya buah daripada ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahal yahud. Dan barang siapa yang dia beramal tanpa ilmu, maka dia tasyabuh, menyerupai kaum Yahudi. Waman ilma bila amalin faqad syabahal nasara. Betul ya atau terbalik kah? Hah? Atau terbalik kah? Wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahal yahuda au nasara. Yahuda ya. Nah, terbalik. Jadi barang siapa yang dia berilmu, barang siapa yang dia beramal tanpa ilmu, maka mengikuti siapa? Nasara. Dan barang siapa yang berilmu tidak beramal, maka dia mengikuti siapa? Yahudi. Nah, adapun kita Islam, umat Islam pertengahan, yakni berilmu dan beramal. Ya, dan ini penting ikhwan. Dan subhanallah, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, ya, hafizullah taala dalam buku beliau ini, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Kita nukilkan. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa rahimahullah. Jadi Al-Ustaz beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, maka Al-Imam Ibnu Qayyim ikhwan berkata, ini subhanallah, ini Hasan, ini tulisannya ini antum catat dan antum tempel di atas ranjang antum atau di atas lemari antum, biar ingat. Yang mana apa? Kebanyakan orang soleh terliputkan dengannya. Orang soleh, orang yang berilmu. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, maka kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, maka beliau mengatakan, ya, ini berkaitan dengan apa? Mereka yang sudah mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, mereka yang sudah mengetahui ilmunya akan tetapi apa? Mereka tidak apa? Mengamalkan ilmunya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya, ini sebagaimana anda nukilkan di dalam buku ini. Ya, beliau mengatakan di antara hal yang sangat mengherankan, ya, di antara hal yang sangat mengherankan, jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara hal yang sangat mengherankan bahwa ada seseorang yang mudah. Jadi ada seseorang yang mudah menjaga dirinya. Faham nggak sampai di sini, Ikhwan? Faham nggak? Nggak paham. Jadi maksudnya gini. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya ada sebagian di antara manusia yang mereka itu apa? Mudah menjaga dirinya. Maksudnya apa? Dia itu bisa apa? Menjaga dirinya dari hal apa? Nah, ini kelanjutannya. Dari makanan yang haram. Dari makanan yang haram.
berbuat zalim. Kemudian apa? Berbuat zalim. Koma ya, berzina, mencuri, minum khamar, melihat kepada sesuatu yang haram atau semisalnya. Catat ya, ini faedah, catat ya, bisa catat di samping apa, di samping bukunya ya, dicatat. Nah, jangan malas catat. Nah, jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan apa? Beliau itu heran melihat manusia, yakni sebagian orang yang mereka apa, Ikhwan? Ada orang itu yang mereka mudah menjaga dirinya dari hal apa? Makan haram, makanan yang haram, dia bisa menjaganya. Kemudian berbuat zalim, dia bisa menjaganya. Kemudian dia tidak bisa apa? Dia tidak berzina, maka ini dia menjaga jiwanya atau menjaga dirinya apa? Agar tidak berbuat zina, dan dia bisa untuk melakukannya. Kemudian apa lagi? Dia bisa untuk melakukan apa? Apa lagi? Mencuri, tidak bisa dia bisa menahan dirinya untuk tidak mencuri. Kemudian apa lagi? Dia bisa menahan dirinya untuk tidak meminum khamar. Kemudian apa lagi? Dia bisa menjaga dirinya apa? Untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan dan yang semisalnya. Maka kalau ada orang yang seperti ini, ikhwan, dia di atas hidayah ataukah tidak? Dia di atas hidayah ataukah tidak? Di atas hidayah. Maka ini adalah mereka orang-orang yang berilmu, yang mengetahui ilmunya dan mereka mengamalkan ilmunya. Mereka bisa menjaga sebagian daripada ini. Akan tetapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, namun yang sangat sulit baginya jadi hal-hal tadi mudah baginya, ikhwan. Ya, dia tidak memakan apa tadi? Dia bisa menjaga dirinya tidak memakan harta haram, tidak makan tidak berbuat zalim, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum khamar. Kemudian dia juga bisa untuk menjaga dirinya, menahan pandangannya. Dia tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, ada satu hal yang dia sulit untuk apa? Untuk menahannya. Dia sulit untuk menjaganya. Faham enggak ini? Faham ya? Apa itu, ikhwan? Nah, ada bisa kasih contoh apa? Ini pernah nih, antum dengar nih pernah. Ini pernah di-share nih, kalimat ini dibuat flyer ya, dakwah. Namun yang sulit apa, ikhwan? Dia menahan gerak lisannya. Ya. Dia sulit apa? Menahan gerak lisannya. Faham gak nih? Jadi kebanyakan orang yang faham agama, yang mereka mengetahui ilmu, mereka seorang alim, mengetahui permasalahan disiplin ilmu, ya bahkan dia banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan dia banyak menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia ditokohkan oleh para masyarakat misalkan, atau bahkan dia zuhud terhadap dunia. Dan bahkan apa? Dia ahlul ibadah, seorang abid, ahli ibadah. Akan tetapi yang sering membuat dia tergelincir adalah apa? Perkataan. Terkadang dia berbicara terhadap sesuatu
yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, ikhwan? Maka jaga lisan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya orang alim ini, mereka ini tanpa sadar mereka berkata sesuatu yang mana dengan perkataannya tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dengan perkataannya tersebut maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Bayangkan, subhanallah. Jadi orang yang mereka ketika berbicara seenaknya, tanpa difilter lagi, tanpa diperhatikan lagi, tanpa memikirkan lagi apakah perkataannya itu baik ataukah tidak, apakah perkataannya itu menyinggung perasaan orang lain ataukah tidak, dan dia asal-asal bicara dan suka ngomong dan sebagainya, maka orang-orang yang seperti ini, ikhwan, mereka diancam akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana dalamnya lebih jauh antara timur dan barat. Bayangkan. Mana dalilnya Ustaz ini dalilnya? Ya, ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahdi biha fin nari. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimati, tidaklah dia berkata dengan suatu perkataan atau tidaklah dia mengungkapkan suatu kalimat ma yatabayyanu, yang tidak apa, ikhwan? Yatabayyanu, yang tidak apa? Yang tidak dia apa ya? Bahasanya itu apa? Apa? Tabayun di sini apa maksudnya, Pak? Klarifikasi ya, tahu? Klarifikasi tahu nggak? Klarifikasi tahu? Ya, ini apa? Dia tidak menyaring perkataannya. Ada nggak orang yang seperti ini? Ada. Kalau dia ngomong itu, Allah musta'an, enak ke dia, sakit ke kita, ya kan? Nah, kalau ada santri yang suka ngomong yang seperti ini, maka ittaqillah. Ya, maka bagi Anda yang sering berkata yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka apa yang dilakukan? Hendaklah dia diam. Ya. Nah, Nabi mengatakan, tidaklah sesungguhnya seorang hamba tidaklah dia berkata dengan suatu kalimat atau dengan suatu perkataan yang tidak dia klarifikasi, yang tidak dia timbang perkataannya tersebut, apakah perkataan itu baik ataukah tidak, ma fiha, ya, yakni apa-apa yang di dalam apa yang dia ucapkan tersebut. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya adalah dia tidak menimbang perkataannya itu apakah baik ataukah buruk. Nah, seperti itu. Nah, dengan perkataannya tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahdi biha finnari, maka dengan perkataannya tersebut yang tidak dia timbang perkataannya, yang tidak dia saring perkataannya, sehingga dengan perkataan tersebut menyakiti saudaranya, sehingga dengan perkataan tersebut dia berdusta, sehingga dengan perkataan tersebut dia ghibah, namimah, ya, dan sebagainya, yahdi biha finnar, maka dengan perkataan tersebut akan menuntun dia ke dalam neraka. Uliazubillah. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi, ya, yang mana, ya,
memasukkan dia ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Subhanallah. Ya, maka pentingnya ikhwan, pentingnya kita yang sudah berilmu, kita sudah belajar, kita jaga lisan kita. Ya, ada yang dulu yang ngetren ya. Ada ngetrennya seperti ini. Apa ya? Ujungnya bohong katanya. Gimana? Itu. Tapi bohong ya kan? Sinilah. Tapi bohong katanya. Ini ngetren ini, subhanallah. Maka bagi Anda wahai saudara dan saudari kami yang masih suka mengatakan demikian, ingatlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahdi biha fin nari. Jangan tuh ikutin ini. Aib bagi seorang santri, seorang talib yang dia mengikuti apa yang dilakukan pada orang awam pada umumnya. Tapi bohong katanya kan? Terus apalagi perkataan apalagi yang sempat diperdebatkan di media sosial? Apaan? Apa? Nah ini bagi pemirsa ya yang sedang menyaksikan kajian kami, maka hati-hati. Apa ikhwan? Contoh ya, anjir ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Ya kan? Nah ini subhanallah, ini musibah kalau seandainya para penuntut ilmu ikut-ikutan dalam masalah ini. Tinggalkan. Ya. Nah bagi Anda yang hobinya suka ngobrol dan sebagainya, tinggalkan. Ya. Dan Ustaz dapati ada santri yang suka teriak, manggil temannya tuh diteriak. Fulan, enggak baik. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau tidak pernah teriak-teriak di pasar. Ya. Maka kita perhatikan ini. Ya seperti itu. Naam. Ya, maka kata Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi rahimahullah, beliau memberikan nasihat kepada santrinya, kepada setiap para penuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan, jangan engkau menjadi orang yang rugi amalnya, dan jangan menjadi orang yang kosong keadaan jiwanya, dan yakinlah dan ketahuilah, sesungguhnya ilmu tanpa amal tidak akan memberikan keselamatan kepada pemiliknya. Lalu beliau memberikan contoh, mithaluhu, dan contohnya adalah, contoh apa ini ikhwan? Permisalan apa ini? Naam, berilmu tanpa amal. Belum memberikan permisalan. Nah ini bagi Anda wahai para guru, asatidzah, ini ada faedah. Apa faedahnya? Ini bagi Anda misalkan ya yang akan ngajar, misalkan apa faedahnya ini? Faedahnya adalah hendaklah seorang guru di dalam pelajarannya itu sekali-sekali memberikan contoh suatu permasalahan, biar apa? Biar mad'unya ya atau santri tersebut faham. Ya dengan banyaknya contoh maka akan faham. Faham gak ini? Maka sih memberikan contoh, misaluhu ya, adapun misalnya contohnya adalah law kana ala rajulin fi bariyatin asyratu asyafin hindiyatin ma aslihatin uhra. Ia belum mengatakan, contohnya adalah misalkan ada seorang lelaki, ya misalkan ada seseorang lelaki di padang Sahara. Tahu di padang Sahara? Padang pasir lah, ya, seperti itulah. Yang mana seorang lelaki ini dia memiliki ada ikhwan asyaratu asyafin. Dia memiliki apa? Ada 10 pedang. Dan pedangnya itu enggak tanggung-tanggung ikhwan. Pedangnya dari mana? Hindiyatin, dari India. Pedangnya itu dari India. Ya. Jadi kata Syekh, dia memberikan permisalan, yakni orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ya, atau orang yang
memiliki ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang yang seperti ini, maka ilmunya tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Ya, ilmu tersebut tidak dapat menyelamatkan sang pemilik ilmu. Nah, belum memberikan contoh. Misalkan ada seseorang lelaki yang berada di padang Sahara, yang mana orang lelaki ini dia membawa apa? Membawa 10 pedang dari India. Pedangnya dari apa? Dari mana? India. Nah, kenapa Syekh memberikan contoh dari pedang India? Maka mungkin pada zamannya perang pedang yang paling hebat, pedang yang paling bagus itu dari mana? Dari India. Ma'aslihatin uhra. Nah, di samping itu beliau apa, ikhwan? Memiliki apa? Senjata-senjata yang lain. Apa contohnya senjata yang dulu yang sejak dulu ada, apa contohnya? Nah, tombak, apa lagi? Panah. Apa lagi? Nah, dan lain-lain lah intinya. Kalau pistol belum ada, senapang, bom belum ada. Kenapa? Karena dulu kalau perangnya apa? Dengan jarak dekat, saling berhadapan. Ya. Nah, kalau sekarang perangnya tidak perlu apa? Sendekatan, bahkan senjauhan, ya kan? Nah, akan tetapi nanti akhir zaman akan kembali yang mana peralatan perang yang modern sekarang ini yang canggih tidak berfungsi. Ya, maka nanti perang jihad akan tegak. Maksudnya apa? Di akhir zaman nanti perang itu jihad dengan menggunakan pedang, kuda, ya kembali kepada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, ya, maka seorang lelaki ini dia membawa 10 pedang dari Hindia. Kemudian di samping itu apa? Dia juga memiliki apa? Senjata yang lain. Wa kana rajulu syuja'an wa ahla harbin. Dan sedangkan dia adalah lelaki yang apa? Pemberani dan ahli dalam apa? Dan ahli dalam memainkan senjata, ya, pedang, ya, dan semisalnya. Intinya adalah dia adalah seseorang lelaki yang pemberani dan lihai dalam menggunakan senjata tersebut. Fahamala alaih asadun azimun. Itu ada kalimat azimun, ya, seharusnya. Itu enggak ada kan? Ya. Mahibun. Ya, maka kata Syekh, lalu maka apa? Kemudian datang kepadanya seekor apa, ikhwan? Asadun, seekor singa, azimun. Ya, tambah di bawah asadun itu antum kasih kalimat azimun. Ditambah apa? Maka kemudian datang kepadanya alaih, kembali kepada siapa ini? Dobirnya rajul. Ya, datang kepadanya, ya, ini siapa? Singa yang besar. Lalu singa itu apa? Langsung apa? Menyerang lelaki tadi. Faham gak nih, Ikhwan? Faham gak nih? Kemudian kata Syekh, ma zannuka? Apa pendapatmu dalam masalah ini? Nah, beliau mengatakan, hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu. Ya, lalu Syekh mengatakan, apakah senjata tersebut bisa menolak kejelekan tersebut? Ya, apakah senjata tersebut bisa menolak, kalau bahasa interlaknya itu apa? Kebuasan singa itu. Bisa nggak, Ikhwan? Bisa nggak senjata itu menolak kebuasan singa tadi yang menyerang lelaki tadi? Bisa nggak? Bisa nggak dia? Nggak bisa. Ya kan, nggak bisa kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, bila istimaliha wa darbiha. Nah, ini kelanjutannya. Kenapa tidak bisa? Karena pedang itu tidak digunakan. Ya, untuk apa? Untuk memukul singa tadi. Paham nggak nih? Subhanallah, ini beberapa ini ya. Kita sudah habis waktunya nih. Baik, kita azan dulu ya. Silakan.